Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, suatu pagi Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya dengan kalimat kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Pertanyaan ini terus berulang termasuk kepada kita. Apa kabar kita pagi ini? Apa kabar kita pagi ini? Jawabannya juga sudah diajari oleh sahabat ini tadi dalam kisah ini. Mereka menyebutkan atau sahabat ini mengatakan ana mu'minan haqqa. Saya adalah orang mukmin yang sejati. Inilah pagi ini yang akan kita gali. Jadi ketika pagi bangun tidur sekalipun itu ditanya ya, bagaimana kabarmu, maka sahabat ini memberi jawaban ringkas tapi mewakili semua istilah atau eksistensi. Saya adalah seorang mukmin sejati. Mukmin sejati yang macam mana? Yang pertama, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunallah, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi seorang mukmin yang sejati adalah orang yang punya spirit mahabbah, punya spirit mahabbah. Jadi benar pagi ini sholat subuh ini fardu ain. Fardu ain itu artinya kewajiban tiap individu, tidak boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan namanya kifayah. Ini fardu ain, derajatnya fardu ain. Setiap orang tanpa terkecuali setiap muslim mesti sholat subuh, kira-kira begitu. Ini fardu ain. Tapi datangnya kita ke tempat ini, ke masjid ini, sholatnya kita itu semua adalah didasari rasa cinta. Rasa cinta. Coba kita sudah banyak baca kisah-kisah, kalau segala sesuatu digawikan dengan cinta, kira-kira lemak atau terpaksa? Lemak kira-kira. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran wa yusallimu taslima, digawikan dengan penuh kepasrahan, digawikan dengan penuh kelegaan. Wala saufa yarda, dan kamu juga nanti akan lego, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin nomor satu, spirit hidupnya adalah mahabbah. Itu satu yang dimaksud kehidupan mukmin di situ. Spiritnya adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di Al-Qur'an disebut dengan kalimat maula humul haq. Kekasih yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang lebih umum, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali kekasihnya orang-orang yang beriman. Itu clear. Jadi spirit kita. Yang kedua, format kehidupan kita, format itu bentuk. Kehidupan kita di dunia ini formatnya adalah tijaroh. Di Al-Quran disebutkan sebagai tijaroh. Ini silakan antum nanti buka ya di banyak ayat, ya. Salah satunya di surat 61 ayat 10, surat As-Saff. Hal adulukum ada tijaratin tunjikum min adabin alim.
Jadi format kehidupan kita ini adalah tijaroh. Tijaroh. Perhatikan kalimatnya. Bisnis. Coba aku tanya, lebih tepatnya lagi di sini disebut sebagai perdagangan. Kalau perdagangan berarti ada apa? Satu, ada apa yang pasti? Penjual, benar? Ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Yang ketiga, ada barang atau jasa yang dijual. Yang keempat, ada yang untuk belinya. Ada pakai hawa baik beli. Apa kita pergi ke warung tuh ngomong, "Mang, beli gula mang," gitu. "Ya ini sekilo," sekilo. "Mana bayarannya?" "Hawa mang." "Ha, maju ada baca." Jadi ada ini. Terus ada apa lagi? Ini yang paling pokok justru. Ada akad. Ini kan? Jadi orang ngomong "Mang beli," itu kan sebenarnya dia menuliskan akad, saya mau beli. Ini barangnya, ini serah terimanya, ini duitnya, ini bayarannya. Itu namanya akad. Oke. Jadi ada 5 ini tadi. Sama di Al-Qur'an. Jadi format kehidupan kita ini adalah tijaroh. Tijaroh. Ulangi. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Itu di Al-Qur'an disebut di surat berapa ini? Di surat 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli harta dan jiwa orang beriman itu dengan sorga. Clear kan? Allah telah membeli, berarti sudah ada akadnya, ada akte jual belinya ada. Kemudian dibelinya apa yang dibeli oleh Allah dari kita? Harta dan jiwa. Kemudian Allah bayarnya pakai apa? Surga. Kira-kira kalau membayangkan mak itu lemak tak kira-kira? Nah, atau mak ini belah sekarang ini. Kira-kira kalau surga reganya berapa? Berapa kali lipat ini? Berapa kali lipat? Tidak usah jauh-jauh lah. Misalnya kita jual pempek, regonya pempek kapal selam lah yang agak serem dikit nih, mantap nih. Pempek kapal selam yang lemak nian kamu jual 25.000 sikok. Ini kapal selam kamu jual 25.000 sikok. Nah, kemudian ada wong datang ngomong, "Mang, pempek selam mang 3 ikok. Nih, ini ku bayar 3 juta." Mana kira-kira? Kira-kira itu jadi kenangan, jadi cerita kemana-mana dak itu. Wis mamang itu kapan beli pempek kapal selam 5 ikok atau berapa ikok 3 juta beli sama aku, cer langsung dibayar gitu. Nah ini seperti itu Allah perlakuannya kepada kita. Jadi yang kedua, format hidup kita ini adalah transaksi jual beli kepada Allah, itu formatnya. Yang ketiga nih, lihat. Karena itu apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini? Ini pertanyaannya. Kita sebagai apa tadi? Sebagai penjual. Ini kan menjual. Kita jual harta dan jual jiwa. 2 ikut ini tadi. Amwalahum wa anfusahum. Jiwa dan harta kita dijual kepada Allah. Itu aktivitas kita apa? Aktivitas yang kita lakukan namanya aktivitas yang kita lakukan ayyukum ahsanu amal itu. Jadi hidup ini harus diisi dengan amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa amalan itu yang diterima adalah amalan yang hasanat. Karena itu kita dibimbing berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amalan yang hasanat itu adalah amalan yang
ya dalam bahasa Rasulullah SAW itu disebut sebagai ihsan. Amalan yang ikhlas, penuh rasa syukur, dak katik niat lain kecuali untuk kebaikan. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang ada di balik amalan ini motivasinya, tujuannya. Jadi motivasi, tujuannya, motivasi itu latar belakang, tujuan itu kesanonya, itu semuanya adalah Allah. Ya, itu semua adalah Allah. Ya, motivasinya tadi adalah lillahi ta'ala, tujuannya adalah ilallah. Maka ini yang disebut amalan yang terbaik. Dan kita setiap hari berlatih untuk bisa mencapai amalan ayyukum ahsanu amala, amalan yang ihsan, yang terbaik ini. Nah itu sudah. Jadi tolong camkan ya, hari ini kita belajar bahwa spirit hidup ini adalah mahabbah. Jadi jangan ada di hati kita itu ghil, kedengkian, kebencian. Jadi spirit menjalani hidup ini adalah kecintaan, cinta, rasa mahabbah. Coba kita jengok, kalau menjalani sholat subuh ini tadi karena cinta kepada Allah, ringan enggak kira-kira? Ringan. Begawe jadi kuli bangunan atau jadi kuli pasar, ngangkuti karung, kalau yang dipandang karena duit itu berat, dipandang karena disuruh itu berat. Tapi kalau karena cinta, ya, saya memang suka, inilah kehidupan yang harus saya jalani, maka spirit seperti ini membawa kepada rasa nikmat dalam ya, diri kita. Itu satu. Yang kedua, format hidup kita adalah tijaroh. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini adalah hubungan dagang. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Kita jualan harta dan jiwa, Allah membelinya dengan sorga dan keredoannya. Maka ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Oke, itu. Nah kemudian kita isi hari-hari transaksi ini dengan amal yang terbaik. Transaksi setiap hari ini kita isi dengan amal yang terbaik. Jadi contoh, kurang terbaik apa? Kamu tadi coba kita bayangkan, subuh jam 4.20, kemudian ya, azan. Oke, kamu gawekan tadi di sini. Kurang terbaik apa? Habis itu kamu tunggu 15 menit di sini kan, ditunggu 15 menit supaya jamaah ngumpul galau. Habis itu kamu sholat subuh dengan bacaan ya sebagaimana sunnah Rasulullah SAW yang sering dilakukan beliau ya pada waktu subuh Jumat adalah surat yang pertama sajadah ya, kemudian surat 32, dan yang kemudian kedua adalah surat Al-Insan, surat yang ke-76, kan seperti itu. Tadi dibaca sempurna, ya luar biasa. Jadi itu yang terbaik namanya. Kita pacak dengarkan untaian ayat-ayat itu, apa maksudnya? Pasti ada maksudnya. Kenapa itu dibaca di subuh itu ada maksudnya. Yang pertama tentang sajadah, ya hakikat kita adalah kehidupan kita ini adalah berserah kepada Allah. Kemudian yang kedua al-insan, diingatkan tentang siapa manusia ini, siapa kita ini. Itu setiap Jumat ya, luar biasa, terjadi penguatan yang luar biasa. Baru subuhnya kaget, ditambah lagi waktu khutbah Jumat lebih kencang lagi. Khutbah Jumat lebih ke arah community, khutbah Jumat lebih ke arah sosial. Itulah kenapa dalam sejarah disebutkan Rasulullah itu mulai membangun masjid kemudian untuk Jumatan itu ketika di Madinah. Itu pun tidak langsung, langsung datang ke Madinah masjid langsung Jumatan itu tidak mah itu ya. Dan waktu itu pertama azan Bilal itu naik ke atapnya itu, maka orang-orang terus datang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sekali lagi ya, yang kita gawikan amal. Nah lantas ya, sekarang
pertanyaannya, amal yang kita gawekan itu, ya, amal yang kita gawekan itu harus, ya, dipenuhi kriteria satu, harus dipenuhi kriteria wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terus kita berusaha niat untuk semua yang kita lakukan itu tidak ada motivasi lain kecuali karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu. Jadi niatnya hanya karena Allah. Karena itu yang kami khususnya kami diajari di pesantren di Mano itu, galo-galo yang kita lakukan memang ada hadisnya, innamal a'malu binniyah. Ya, kemudian makanya kami diajari lafaz niat. Nak puasa malamnya diajari nawaitu sauma ghadin. Nak sholat diajari usolli fardhu subhi, kan begitu kan? Ya, nak ngapo bae diajari dengan aku niat ini, aku niat itu dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk bukan lafaznya yang utama, tapi hatinya dikondisikan supaya motivasinya ikhlas. Itu satu. Yang kedua, di Al-Quran di surat apa? Ali Imran, antum baca. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, tekadnya kuat, jangan nyerah. Tekadnya kuat. Ya, kalau sholat keperi nak sholat berjamaah, masbuk jadilah, kira-kira itu. Itu namanya tekadnya kuat. Jangan kaget misalnya, lah sudah mulai sholat itu tidak jadilah sholat di rumah baik, tidak mah itu. Jadi tekadnya kuat. Nah, tekad yang kuat itu kaidahnya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, yaitu serahkan kepada Allah bahwa apa yang akan kita gawikan itu akan terlaksana kalau atas izin Allah. Yang kalimat tawakal 'ala Allah itu, ya, dalam arti kata nikmal maula wa nikmal wakil, yang akan menjadi pelindung, yang akan menjadi fasilitator, ya, pelindung fasilitator yang akan menjalankan ini semua adalah izin dan pertolongan Allah. Maka yang kedua, ya, jadi amal tadi satu ikhlas, kedua tekadnya kuat. Tekad yang kuat itu artinya amal ini harus tuntas. Itu tekad kita mah itu. Tekad kita mah itu. Serahkan pada Allah. Mak mano, ya, mak mano kaget misalnya, mohon maaf, misalnya kita sudah berusaha husuk tapi tidak kusuk. Kita sudah berusaha nggawekan ini ternyata tidak sempurna. Ya tidak apa-apa, tapi tekadnya kuat. Jangan belum gawekan sudah nyerah. Nah, ini namanya azam. Kemudian yang ketiga, ya, di sini dijelaskan sangat gamblang, ya. Dari yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua tekadnya kuat. Nah, yang ketiga segala hal, segala potensi dikerahkan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin. Sampai tingkatan fa ahsin. Segala sesuatu, wabtaghi fima atakallah, apapun yang diberikan Allah dikerahkan untuk amalan yang terbaik. Coba kita jengok ini. Pagi ini saya ceramah ini, kamu mengerahkan semua potensi terbaik. Ini direkam, ngerekamnya juga kamu lihat ini bagus rekamannya, ini mic-nya juga bagus, tempatnya juga backgroundnya nih, kamu unjuk background. Ini bukan ala kadarnya, berarti kaki ada waktu disorot di rekaman videonya itu kan bagus. Kapan baik pacak ini kaki kalau ditaruh di cloud, pacak di download, pacak di ini segala macam itu. Ini namanya amalan bukan ala kadarnya, tapi memang dikerahkan segala sumber daya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tiga iko inilah yang disebut jihad. Ulangi, tiga iko ini yang disebut jihad. Ikhlas, tawakal, tekad kuat kepada Allah. Yang ketiga, kerahkan seluruh sumber daya. Itu namanya jihad. Sudah, oke. Ini sudah 4 ini runutnya ini.
Saya ulang lagi. Spirit hidup adalah mahabbah. Format hidup adalah tijaroh, transaksi, perdagangan. Menjalani hidup dengan amal. Beramal adalah dengan jihad. Beramal itu dengan jihad, bukan ala kadarnya. Bukan ala kadarnya. Kalau disuruh sholat ala kadarnya. Kalau yang ala kadarnya bahkan agak males dikit, itu contohnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholatnya itu pecah males-males, pecah lesu. Apalagi bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, bahasa Palembangnya apa lagi? Agak igi. Nah, itulah kira-kira itu. Ya, cak lesu-lesu, ngapo cek lesu, ngapo cek agak igi, ngapo cak males-males itu kalau diperintah sholat. Tapi begitu ditabuh dangdut, mana kira-kira? Nah, kira-kira itulah yang disebut di Al-Quran. Kalau mereka itu diberikan sesuatu yang agak berat dikit, langsung ngeluh. Tapi kalau mereka disuruh yang ladas, mereka bergembira. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang keempat. Nah, sekarang kita yang terakhir, bab terakhirnya ada di surat 9 ayat 112. Jadi 111 tadi tentang tijaroh, transaksinya. 112 adalah bentuk-bentuk transaksi. Ini yang terakhir, bentuk-bentuk transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk transaksinya apa baik? Yang pertama, ini urutan di situ nih. Ini luar biasa nih urutannya. At-taibuna. Transaksi yang pertama sebelum kita transaksi apapun adalah taubat. Adalah taubat. Jadi kita memulai semua amalan itu adalah taubat. Memulai amalan itu adalah dengan taubat. Habis sholat kita ngomong apa lagi? Tadi waktu kita sholat begitu assalamualaikum, habis itu astaghfirullahaladzim, kira-kira itu. Tobat itu bentuk disebutkan di Al-Quran di surat Ali Imran. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Awalan dari tobat adalah ingat Allah. Tolong camkan. Awalan dari tobat adalah ingat Allah. Ulangi. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka berbuat dosa-dosa besar termasuknya, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zolim pada diri mereka sendiri, ya, merusak diri mereka sendiri, narkoba dan segala macamnya, menyakiti, ya. Kemudian dzakarullah, mereka akan ingat Allah, baru kemudian fastaghfaru lidzunubihim, baru tobat. Itu urutannya. Jadi tobat bukan sekedar tobat, tapi diawali dengan ingat Allah. Pertanyaan saya untuk jamaah sekalian, coba ingat Allah tuh yang diingat apanya? Ini sinianan. Ingat Allah yang diingat apanya? Ingat Allah tuh yang diingat seperti diajarkan dalam Sayyidul Istighfar. Ayo kita jingokkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Nah, itu ingat Allah cuma itu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ingat Allah itu, ingat tentang wasi'al maghfirah. Wasi'al maghfirah. Jadi orang tobat itu yang nak diingat Allah yang ampunannya tidak terbatas. Itulah dalam hadis kata Rasulullah,
Orang berdosa di malam hari minta ampunlah di siang hari. Orang berdosa di siang hari minta ampunlah di malam hari. Dan sampai kapan ditanya kepada Rasul? Sampai nyawa kamu keluar dari badan. Jadi artinya selama masih hidup masih boleh untuk meminta ampun kepada Allah, karena Allah wasi'al maghfirah, karena Allah ghafurur rahim, karena tidak ada selain Allah yang bisa mengampuni. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi aktivitas hidup kita yang pertama adalah tobat. Itu tobat. Jadi sehari-hari kita ini harus ibarat minum obat sehari 2 kali, ya, maka harus ada tobat nih, ya. Sehari nak istighfar berapa kali? Rasul berapa kali? Ngomongkannya 100 kali kan, kira-kira itu Rasulullah SAW ngajari kita. Kalau soal dosa, ya, beliau para rasul itu sudah ismah, sudah diampuni oleh Allah, terjaga dari segala kesalahan-kesalahan dosa seperti manusia biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi taubat diawali dengan zikir. Selanjutnya dikit lagi, yang kedua, al-abiduna, yaitu melakukan ibadah. Ini saya ringkaskan saja. Ibadah yang pertama ibadah mahdoh, ritual, sholat subuh, puasa, zakat, ya, haji, umroh, itu ibadah ritual. Ibadah yang kedua adalah ibadah wa kulik malu, bekerja, mencari nafkah. Ini ibadah juga seperti itu. Oke, sudah nomor 2 itu aktivitasnya. Yang ketiga, as-saihuna, jalan-jalan kalau diterjemahkan. Nah ini kejingoannya, ada jalan-jalan enggak kita nih? Di masjid ini banyak, ini kan masjid kita ini jadi masjid tempat wong ziarah ke sini, bener enggak? Ada enggak wong jalan-jalan ke masjid ini? Nak nyingok Quran, nak nyingok apa? Ada. Memang diperintahkan jalan-jalan ini. Tapi Allah mesennya mah ini. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jingoklah di mana tempat dan kamu ambil pelajaran. Contoh, enggak usah jauh-jauh. Ya, tidak usah jauh-jauh. Misalnya kita berjalan, ya, ya, di mana nih? Di Palembang ini belah ini. Berjalan ke Sungsang. Pernah tidak ke Sungsang kamu sudah? Ada apa di Sungsang sana nih? Kan kira-kira itu. Aku pertama kali ke Sungsang baru tahu itu. Waktu dulu nih, pertama ke Sungsang, kan di pucuk jembatan itu. Di bawah jembatan itu rupanya gerak. Aduh apa? Banyak babi rupanya kan. Aduh ini juga cek. Aduh pak dokter katanya. Aduh apa, terus kemudian nyari banyu, yang banyu bersihnya agak susah. Terus saya pergi ke arah ada tempat penjernihan air tapi belum diberfungsi. Jadi banyu kamu dari mana? Dari situlah, nanti diembek dari. Nah cek, laju dak kuawo. Pas baliknya diinjuk empek udang. Mak mano mikir itu dibikin dari banyu mano, kira-kira itu kan, itu kira-kira mak itu baik kan. Tapi coba kamu masuk, berjalanlah kamu tempat kota empek, tahu kota empek? Lorong apa itu? Mujahidin, yang di dekat wali kota ini. Pempek sibu-sibu banyak kan itu. Oh itu rame nih yang tiap hari berjalan ya, jangan tak tahu. Ini perintah Allah untuk berjalan ini. Jadi ya, jangan ngomong kami tidak pacak berjalan-jalan buntu. Ya sudah jalan kaki cek. Nyingok mana yang namanya benteng Kota Besar, mana warung buncit nih, dan sebagainya. Itu paling tidak. Oke. Terus yang ketiga, aktivitas kita ini saya kebutkan aja, ar-raki'un. Rukuk itu artinya tunduk, taat. Jadi hidup di dunia ini taat-taatlah. Di Al-Quran dikatakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada para pemimpinmu. Kalau pemimpinmu itu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau mereka maksiat kepada Allah dan Rasul, kamu tidak ada kewajiban taat. Itulah makanya kalimatnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Perhatikan kalimatnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul pakai kata ati'u. Itu artinya mutlak.
Tapi ulil amri cuma disebut bukan wa ati ulil amri, wa ulil amri, taatlah kepada ulil amri. Artinya dalam bahasa tafsir, taat kepada pemimpin itu adalah apabila pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak taat. Nah, itu namanya bahasa Al-Qur'annya ar-raqi'un. Yang selanjutnya, aktivitas kita adalah as-sajidun, sujud. Ini ringkasnya, Bay. Sujud adalah berlatih tawadhu, kerendahan hati. Pakai bahasa singkat saja. Sujud kan ini posisinya. Ini pala, ini bokong. Tinggi mana? Tinggi bokong. Ini isinya otak, ini isinya otak-otak. Bekas otak-otaknya. Jadi begitu rendahnya. Padahal nilai manusia ada di kepalanya ini. Cantik, ganteng. Tapi lolo, mau negara-negara. Tidak lemak kan nyingoknya kan? Kalau cantik, ganteng, akalnya cerdas, lemak nyingoknya. Nah, itu nilainya. Tapi waktu sujud itu di bawah ditaruh. Maksudnya supaya tawadhu. Jadi hidup ini tawadhu. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini disebut al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yaitu pro kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Jadi pro, ini mohon maaf, ini saya sekedar menyinggung dikit lah. Saya yakin ini jamaah semua ini, kita semua sudah dan terus menyumbang saudara-saudara kita yang dapat musibah di mana di di Sumatera ini kan. Kami bahkan rombongan-rombongan kami itu disuruh ada kewajiban harus ini. Oke, ya memang begitu. Saya termasuk salah satu anggota dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita nyumbang itu pro kebaikan enggak? Pro kebaikan. Nah, tahu-tahu mohon maaf ini ada pemerintah ngomong kalau nak nyumbang ngumpulkan sumbangan izin dulu. Mana lah kira-kira? Woi cek, jangan itulah. Kalau orang itu nak berbuat baik itu pro baik gitu ini. Ya, karena merasa kalah kan. Ada salah satu influencer itu ngumpulkan sumbangan dalam hitungan menit, itu dalam hitungan miliaran gitu. Dan dia datang sendiri ke sana kan itu yang itu seneng baik. Dia usah nak diomongkan izin dulu. Izin sama siapa cek? Kaki izin bertingkat pula, RT, RW, lurah, dinas sosial. Nah apa lagi? Ramu cek izinnya. Kalau diproses dulu pegawainya seminggu metu izinnya. Nah lah keburu tak makan wong itu kan. Kira-kira itu. Ini hanya contoh ringan. Jadi yang namanya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar intinya pro kepada kebaikan. Apapun kebaikan seneng lah. Apapun kebaikan kita seneng. Mohon maaf. Preman nolongin nenek-nenek nyebrang, tatonya banyak. Habis itu bukan negek nenek ini, maksudnya gawenya galak negek. Tapi waktu nenek nolongin nenek-nenek, kamu seneng nggak dia nolongin nenek-nenek itu? Jangan kamu ngomong, hei preman, percuma baik kamu nolongin nenek-nenek, tidak katik percumanya. Bener dia waktu nolongin nenek-nenek itu, tapi waktu negek, nah kamu tidak seneng kan kira-kira itu. Oke. Kemudian terakhir di sini ya, wal hafiduna li hududillah, dan menjaga apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Jamaah sekalian, jangan terlalu rumit. Semua ini di alam semesta ini sudah disebut di Al-Qur'an, walan tajida lisunnatillahi tahwila tabdila. Sudah ada ketentuan Allah, jangan kamu langgar. Ketentuan Allah yang ringan-ringan baik dulu, bukan ringan, yang mudah baik yang kita tiap hari dengar. Satu, wa min ayatihi manamukum bil lail wabtigha'ukum min fadlihi, itu fin nahar. Oke. Ulangi. Malam hari kamu tidur, itu ketentuan Allah. Siang hari kamu begawe, itu ketentuan Allah. Jadi kalau itu kita supaya melok ketentuan Allah apa habis pengajian ini apa? Begawe. Kaget malam tidur. Nah itulah gitu. Yang nak dijago itu baik. Jangan dibolak-balik.
tapi kamu jangan kaget nanyo mak mano satpam jago dalu. Sudah kamu itu kan sikok dua kasus, tapi intinya secara umum malam tidur siang begawe. Nah itulah aturan Allah. Nah banyak lagi aturan-aturan Allah yang ya, kita sebut dalam kitab namanya kitab fikih, dalam aturan fikih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulangi, yang pertama spirit hidup kita mahabbah, format hidup kita tijaroh, isi dari hidup kita amal. Amal harus dilakukan dengan tingkatan jihad. Jihad tadi apa isinya tadi? Ikhlas karena Allah, tekad kuat tawakal kepada Allah, dan digawikan dengan mengerahkan seluruh sumber daya, Kemudian terakhir bahwasanya ya amalan yang disebut amalan jihad itu tadi, satu tobat diawali dengan ingat Allah, kemudian ibadah mahdoh maupun ibadah begawi, ritual maupun begawi, kemudian jalan-jalan mencari hikmah, kemudian taat ruku, kemudian sujud tawadhu, kemudian pro kepada kebaikan, benci kepada keburukan, kemudian terakhir adalah menjaga apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Inilah yang disebut sebagai ya tadi mukminan haqqo, orang mukmin yang sejati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada pertanyaan sih kok baik. Sudah nak ininya apa? Kamu nak suruk dan duha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, dan mohon maaf sebelumnya. Nah, ini pertanyaan saya senang Ustadz, istilahnya tadi kita ini manusia ini sebagai penjual dengan Allah. Nah, yang jelas kita selaku penjual ini di dalam berdagang ini kita kan harus bersih, ya, kita harus bersih. Nah, misalnya contohnya kita sholat, sebelum sholat kita berwudu agar bersih. Nah, jadi pertanyaan saya, nah secara syariat berwudu, nah yang saya tanya bagaimana kalau bersuci ini secara hakikat, suci jiwa. Nah di dalam ini kan ada raga dan jiwa, dalam berdagang ini kan harus suci Ustaz. Nah ini gimana caranya kita untuk agar jiwa kita ini bersih di dalam beribadah atau di dalam berdagang dengan Allah. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik. Yang pertama, tolong camkan. Nih, bersih jiwa itu letaknya dulu, harus tahu tempatnya. Kalau bersih badan kan ini kamu gosok-gosok, ini bersih. Sekarang kalau bersih jiwa mana yang kamu gosok? Nah itu pertanyaan. Yang kita gosok kalau bersih jiwa, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Yang digosok adalah hati. Yang digosok adalah hati. Cara menggosok hati dengan sabun, itu tidak? Tidak. Cara menggosok hati adalah dengan zikir. Itu satu. Mesti tahu mana yang jiwa yang nak dibersihkan tadi. Toharoh tadi toharoh badan. Yang kita wudhu itu mandi wudhu, baju bersih itu toharoh badan. Nah toharoh hati itu yang toharoh jiwa itu yang nak digosok adalah hati. Caranya bukan dengan banyu tapi dengan zikir. Nah kemudian lanjut, ternyata zikir untuk membersihkan hati itu ada sangkut pautnya dengan fisik. Sangkut pautnya dengan fisik. Aku unjuk contoh yang paling dekat ya. Ada disebut di Al-Quran. Di surat 47, surat Muhammad, ayat terakhir. Kamu bacalah kaki ayat terakhir. Itu kemarin di radio itu di setel itu. Oh, ini surat Muhammad. Di surat Muhammad itu wa may yabkhal, yaitu hati yang bakhil, pelit. Hati yang pelit itu mesti dibersihkan dengan zikir. Tapi zikir yang harus didahului dengan surah. Ulangi. Surah itu harus ada bentuk. Bahasa Palembang bae.
terima kasih tidak pacak dimakan. Nah kira-kira itu. Terima kasih tidak pacak dimakan. Ini aku minum tadi kamu jingok tak ini? Ini ku habiskan kaget sebentar lagi ini kan. Lana habis ini. Berarti aku terima kasih tak dengan ini tadi ini. Ada banyunya. Jadi untuk membersihkan sifat bakhil itu tidak cukup dengan zikir bahwa segala rezeki dari Allah, itu zikirnya kan itu ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Syakur. Gara-gara zikirnya itu, tapi tidak cukup dengan itu, harus dia sedekah dalam bentuk harta. Itu juga bagian dari membersihkan jiwa. Jadi membersihkan jiwa itu ternyata lebih berat ketimbang membersihkan badan. Kalau membersihkan badan jelas banyu sabun cukup. Tapi kalau membersihkan jiwa selain zikir tetap fisiknya harus ditempuh. Itu kalau penyakit pelit. Kalau penyakit suuzon, mana cara membersihkannya? Selain hatinya tidak suuzon jadi husnuzon apa? Yang kita suuzoni itu kita datangi. Jangan nyangko-nyangko dikit, mamang itu pecaknya lagi berjoget, mamang itu, padahal tidak tahu gitu kan. Coba kita datang nih, rupanya mamang itu lagi sakit. Oh mak itu mak itu kan salah sangko aku pikir kamu ini gaweannya berjoget terus. Nah kan suudzon nanti. Jadi itu penyembuhannya begitu. Itulah kira-kira amalan batin atau jiwa. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.